Bab 428. Semua datang. Para pejabat di ruangan itu sudah mulai merasakan bahwa ada yang tidak beres. Bagaimana mungkin ada yang bisa membuat seorang Sifu berlutut di lantai? Orang yang bisa melakukan hal ini pasti memiliki jabatan yang tinggi. Namun, ketika mereka melihat Lin Hai dan Yu Huaxi, dua sosok yang masih muda belia, mereka semakin kebingungan. Berani-beraninya membuat seorang Sifu berlutut, pastilah mereka datang dengan niat yang tidak baik, pikir mereka. Para pejabat ini mulai bertukar pandangan, mereka menjadi semakin berhati-hati. Salam hormat kepada Sifu. Beberapa di antara mereka berseru, mengikuti protokol dengan harapan untuk menunjukkan rasa hormat dan mungkin bisa mendapatkan sedikit petunjuk tentang apa yang sedang terjadi. Namun, Lin Hai tidak tertarik pada hormat mereka. Tanpa melihat mereka sedikit pun, dia berkata dengan nada acuh tak acuh, kalian tidak perlu memberikan penghormatan kepadanya. Berdirilah di samping. Tiba-tiba, salah satu pejabat tingkat rendah, seorang pejabat yang kurang peka dengan suasana tegang ini, berteriak dengan keras, siapa kamu, berani-beraninya bicara seperti itu pada pejabat. Namun, sebelum Lin Hai sempat menjawab, Situ yang mendampingi Lin Hai, langsung angkat bicara. Kedua orang ini adalah Laksamana Angkatan Laut, utusan Kekaisaran, Tuan Lin Hai. Yang di sebelahnya adalah Panglima Prajurit Utara, Tuan Yu Huaxi. Mendengar ini, para pejabat yang berada di ruangan itu terkejut bukan main. Muka mereka langsung pucat pasi, mereka langsung berdiri tegak dan dengan cepat mengambil posisi di pinggir ruangan. Kepala mereka tertunduk, dan mereka mulai berbisik. Utusan Kekaisaran, dan mereka datang diam-diam ke Haidong. Ini bukan kabar baik, gumam mereka dengan cemas ketika mereka melihat Sifu berlutut di lantai, menulis sesuatu dengan terburu-buru, rasa takut mereka semakin menjadi-jadi, pikiran mereka menjadi semakin liar. Apakah ini berarti Sifu telah melakukan kesalahan besar dan kini sedang dipaksa untuk mengakui semua kesalahannya? Jika benar demikian, maka mereka, para pejabat yang lebih rendah, juga tidak akan bisa lepas dari masalah ini. Di Haidong, hampir semua pejabat terlibat dalam korupsi, dari yang berpangkat rendah hingga yang berpangkat tinggi. Pejabat bersih sudah lama diberantas, sebagian besar telah dipaksa keluar dari jabatannya atau ditekan hingga tidak bisa bertindak. Sekarang, jika Sifu harus mengakui kesalahannya, maka mereka yang berada di bawahnya tidak akan bisa lolos. Sementara itu, Lin Hai tetap tenang. Ia tampak tidak peduli dengan kericuhan yang terjadi di antara para pejabat. Dia dan Yu Huaxi duduk dengan santai, menikmati secangkir teh sambil bermain catur, seakan tidak ada hal penting yang sedang terjadi. Akhirnya, setelah beberapa saat, salah satu dari pejabat yang tidak tahan lagi dengan ketegangan ini, membuka mulutnya dengan sangat hati-hati, Tuan-tuan, bolehkah aku bertanya, mengapa Sifu berlutut di sini? Apa yang harus kami lakukan? Lin Hai bahkan tidak menoleh kepadanya dan menjawab dengan santai, jangan terburu-buru. Tunggu sampai Sifu menyelesaikan pengakuannya, setelah itu baru giliran kalian. Jawaban ini membuat para pejabat semakin ketakutan, jika Sifu sudah mengaku, maka mereka tidak punya harapan untuk lolos. Meskipun suhu di ruangan itu sangat dingin, mereka mulai berkeringat deras karena ketakutan. Tubuh mereka gemetar, beberapa dari mereka bahkan sudah berlutut di lantai tanpa sadar. Lihat mereka, belum diinterogasi pun sudah gemetar ketakutan, ejek Yu Huaxi sambil tersenyum sinis. Ketika menindas rakyat, mereka sangat berani. Tapi sekarang saat dihadapkan dengan masalah serius, nyali mereka menjadi begitu kecil. Lin Hai tersenyum tipis sambil berkata, ya, kalau tahu akhirnya akan seperti ini, mengapa mereka berani melakukan kejahatan? Kata-kata mereka berdua seperti pisau tajam yang menorehkan luka di hati para pejabat yang mendengarnya. Rasa bersalah dan ketakutan mulai menguasai mereka, beberapa dari mereka melirik ke arah pintu, tampaknya sudah berniat untuk melarikan diri. Namun, pintu sudah dijaga ketat oleh petugas-petugas. Bahkan jika mereka berhasil melarikan diri, kemana mereka bisa pergi? Di tengah suasana yang semakin mencekam itu, seorang pejabat muda yang tampak nekat dan berani tiba-tiba angkat bicara dengan suara lantang, apa yang kalian lakukan ini tidak sesuai dengan hukum. Sifu adalah pejabat tingkat 4 yang diangkat oleh Kekaisaran. Meskipun dia melakukan kesalahan, dia harus diadili sesuai dengan hukum, bukan dipermalukan seperti ini. Aku akan melaporkan ini kepada Kekaisaran. Lin Hai hanya menatapnya sebentar, dengan senyum yang melekat di wajahnya. Oh, tidak kusangka ternyata masih ada pejabat yang berani berbicara di Haidong.
Ya, aku adalah pejabat yang jujur dan tidak ada apapun yang perlu ditakuti. Balas pejabat muda itu dengan penuh keberanian, meskipun suaranya sedikit gemetar. Bagus, kata Lin Hai dengan tenang, jika kamu memang pejabat yang bersih, aku akan mengangkatmu menjadi Zifu. Tapi jika kamu terbukti korup seperti yang lainnya, aku akan langsung memenggalmu. Mendengar ancaman itu, wajah pejabat muda itu langsung berubah. Ini tidak adil. Kamu memfitnahku tanpa bukti. Lin Hai hanya tersenyum tipis. Aku memiliki cukup bukti. Kamu hanya perlu menunggu. Buktinya akan segera keluar, dan aku yakin kamu akan puas dengan hasilnya. Setelah berkata demikian, Lin Hai kembali fokus pada permainan caturnya, membiarkan pejabat muda itu dalam kebingungan dan ketakutan. Wajah pejabat itu berubah semakin pucat, dan rasa takut mulai menyelimuti hatinya. Para pejabat lain yang mendengar percakapan itu semakin ketakutan, beberapa dari mereka bahkan mulai gemetar dan jatuh berlutut di lantai. Waktu berlalu, dan akhirnya Zifu sudah menyelesaikan tulisannya. Dengan tangan gemetar, ia menyerahkan pengakuan tertulisnya kepada Situ, yang kemudian menyerahkannya kepada Lin Hai. Lin Hai hanya melihat sekilas dan kemudian mengangkatnya tinggi agar semua pejabat dapat melihatnya. Bukti ada di sini, kata Lin Hai dengan suara yang tegas. Siapa di antara kalian yang masih berani mengaku sebagai pejabat bersih? Siapa yang merasa tidak bersalah, berdiri sekarang juga. Namun, alih-alih berdiri, semua pejabat langsung jatuh berlutut ke lantai. Tuan, ampuni kami hanya melakukan kesalahan kecil karena salah jalan. Tolong beri kami kesempatan kedua. Suara mereka gemetar, penuh dengan rasa takut. Lin Hai mendengus. Kalian para bajingan. Kalian tidak pernah membela rakyat, malah menindas mereka. Dan sekarang kalian masih punya nyali untuk meminta ampun di hadapanku. Kemudian Lin Hai memberikan perintah kepada para petugas, bawa mereka semua ke penjara. Pisahkan mereka, dan pastikan semua kejahatan mereka terungkap. Siapapun yang mencoba menyembunyikan sesuatu akan disiksa sampai mati. Perintah itu segera dilaksanakan. Para pejabat itu, yang sebelumnya sangat berkuasa, kini digiring ke penjara satu persatu. Tidak ada yang bisa lolos dari hukuman. Setelah itu, Lin Hai memerintahkan untuk memasang pengumuman di seluruh kota, mengajak rakyat untuk datang dan melaporkan semua kejahatan yang dilakukan oleh para pejabat dan anggota geng garam. Seluruh pasukan dan petugas dikerahkan untuk menangkap para anggota geng garam, dan suasana di Haidong berubah drastis. Rakyat mulai merasakan adanya perubahan besar yang tidak pernah mereka duga, namun, di tengah semua itu, Yu Huaxi yang duduk di samping Lin Hai, tampak khawatir. Kamu yakin tidak akan memeriksa para pejabat itu lagi? Tanyanya. Lin Hai menggelengkan kepalanya. Tidak ada gunanya, semua pejabat itu layak mati. Bukti sudah cukup, dan 2 hari lagi, rakyat akan datang untuk memberikan kesaksian tambahan. Setelah itu, kita bisa menghukum mereka mati. Namun, Yu Huaxi tidak begitu yakin. Tapi caramu ini tampaknya tidak sesuai dengan hukum kekaisaran. Meskipun mereka korup, kita harus tetap mengikuti prosedur yang benar. Jika tidak, kita bisa menghadapi masalah dengan pengadilan kekaisaran, ujar Yu Huaxi dengan cemas. Bab 429 Sidang. Walaupun cara aku dalam melakukan sesuatu memang agak kurang sesuai dengan aturan, tapi pengaruhnya tidak terlalu besar. Kamu hanya perlu sabar menunggu dan melihat bagaimana aku akan mengumpulkan semua bukti mereka, kata Lin Hai sambil tersenyum. Baiklah, aku akan menantikan itu. Saat itu, seseorang datang menghampiri dan memberi hormat. Lapor kepada Tuan, kami sudah berhasil mengumpulkan informasi dari rakyat. Bagaimana? Apa yang mereka katakan? Tampaknya mereka sangat ketakutan, khawatir untuk melaporkan kasus ini karena takut bahwa setelah Tuan pergi, mereka akan mendapatkan balasan dari para pejabat tersebut. Seperti yang kuduga, rakyat yang tertindas selama bertahun-tahun ini sudah sangat kecewa dengan pemerintahan. Namun, ini bukanlah masalah besar. Bawa semua pejabat itu, pasangkan borgol, dan giring mereka keliling kota untuk dipertontonkan. Begitu rakyat tahu bahwa para pejabat ini telah ditangkap, pasti akan ada yang berani melapor. Lin Hai memberi perintah, tak lama kemudian, puluhan kereta tahanan membawa para pejabat keliling kota untuk dipertontonkan. Rakyat melihat para pejabat tinggi seperti Zifu dan Jing Zhaoyin, mereka semua sudah ditangkap dan jelas mereka telah mengalami hukuman berat. Tubuh mereka penuh luka dan tampak lesu. Rakyat baru percaya bahwa tuan utusan kekaisaran kali ini benar-benar tangguh,
telah berhasil menjatuhkan para pejabat korup itu. Mereka pun mulai melemparkan benda-benda ke arah para pejabat, melampiaskan kemarahan yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Di sisi pawai itu, seseorang juga memukul gong sambil berteriak dengan keras, "Dengarkan semuanya. Siapapun yang merasa teraniaya dan ingin melapor, segera ke kantor Sifu. Tuan utusan kekaisaran akan memberikan keadilan bagi kalian, jika buktinya kuat, para pejabat korup ini akan dipenggal dan dipertontonkan." Mendengar pengumuman ini dan melihat para pejabat yang dipertontonkan, rakyat pun mulai tergugah. Salah satu yang pemberani berteriak, "Aku yakin utusan kekaisaran ini bisa dipercaya. Sawahku dirampas oleh pejabat korup dan para preman. Kali ini aku akan melaporkan semuanya. Ayo, kita pergi dan lihat." Sejumlah besar rakyat berbondong-bondong menuju kantor Sifu. Ketika mendengar ada orang yang datang untuk melapor, Lin Hai meletakkan cangkir tehnya, tersenyum, dan berkata, "Kelihatannya sebentar lagi kita akan sibuk. Saudara Yu, maukah kamu membantu?" Yu Huasi mengangguk setuju. "Tentu, ini juga kesempatan untuk melihat bagaimana saudara Lin mengadili kasus." Lin Hai pergi ke ruang sidang dan memerintahkan untuk memulai sidang. Setelah mendengarkan laporan dari pengadu, dia memerintahkan anak buahnya dan petugas keamanan untuk membawa semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut. Para pejabat sudah dipenjara atau dipertontonkan di jalan, sementara para preman dari geng garam masih melakukan kerja paksa. Mereka segera dibawa ke sidang, dan setelah menerima beberapa pukulan, mereka semua mengaku dengan jujur. Lin Hai langsung memutuskan kasus itu, mengembalikan sawah yang dirampas dan memberikan kompensasi untuk kerugian selama bertahun-tahun. Rakyat yang memenangkan kasus itu berlutut di tanah dan memanggilnya sebagai hakim yang adil. Rakyat yang menyaksikan kejadian ini mulai menyadari bahwa Lin Hai benar-benar adalah seorang pejabat yang bersih dan adil. Mereka pun mulai datang untuk melapor. Suasana menjadi sangat ramai dan kacau. Lin Hai langsung mengetuk palu dengan keras dan berteriak, "Jangan terburu-buru. Meski aku harus berjaga semalam suntuk, aku tetap akan memberikan keadilan bagi kalian semua. Berbarislah dengan rapi, datanglah satu persatu." Sidang berlangsung hingga tengah malam dan banyak bukti telah terkumpul. Rakyat dari daerah lain juga melihat pengumuman dan mendengar berita ini. Mereka berbondong-bondong datang untuk melapor. Lin Hai berencana mengadakan sidang sepanjang malam, dan jika lelah, akan digantikan oleh Yu Huasi. Bagaimanapun, para pejabat dan preman garam sudah kelelahan, sehingga jika ada yang tidak mengakui perbuatan mereka, mereka langsung dihukum berat. Dalam waktu singkat, mereka semua mengakui kesalahan mereka satu persatu, dan proses penyelidikan berjalan lebih cepat. Bukti kejahatan yang dikumpulkan sudah menumpuk seperti gunung kecil. Pada tengah malam, Wang Dayong kembali dengan lengan terluka, dibalut kain yang sudah penuh darah. Lin Hai terkejut, "Bagaimana kamu bisa terluka? Cepat panggil tabib untuk mengobati." "Tuan, jangan khawatir, ini hanya luka kecil saja, sudah diobati, tidak masalah. Aku membawa Zuang Kanceng untuk mengambil perak, tetapi orang itu sangat licik. Di tengah perjalanan pulang, dia mencari kesempatan untuk melarikan diri dan bahkan melukai aku, jadi aku terpaksa membunuhnya." Wang Dayong menjelaskan sambil mengedipkan mata secara diam-diam. Lin Hai tahu pasti Wang Dayong sengaja memberi celah agar Zuang Kanceng mencoba melarikan diri. Karena Zuang Kanceng melarikan diri dan melukai orang, maka kematiannya adalah akibat perbuatannya sendiri, sehingga tidak melanggar janji Lin Hai. "Segera istirahatlah, dan pastikan tabib memeriksanya dengan saksama," kata Lin Hai dengan penuh perhatian. Wang Dayong mengangguk dan pergi mencari tabib. Lin Hai memeriksa perak yang dibawa. Jumlahnya lebih dari 500.000 tak, dan sudah memerintahkan penyitaan aset keluarga Zuang Kanceng. Rumah dan tanahnya pun ditaksir bernilai lebih dari 100.000 tael. Seorang penguasa lokal yang telah lama bercokol, ternyata bisa mengumpulkan begitu banyak kekayaan. Ini menunjukkan betapa menderitanya rakyat setempat. Terlebih, perdagangan garam ilegal sangat menguntungkan. Beberapa tahun terakhir, kendali istana atas daerah semakin melemah. Ditambah lagi kelompok Perdana Menteri sibuk mencari uang. Mereka pertama-tama menguasai kebijakan garam, memberi alasan bagi pejabat setempat untuk korupsi tanpa takut karena mereka punya pelindung. Mereka hanya perlu membayar para pejabat di istana dan akan selalu ada yang melindungi mereka. Geng garam itu bertindak kejam, selain menjual garam ilegal, mereka juga menindas rakyat. Hal ini membuat rakyat benar-benar menderita. Setelah melihat tumpukan perak, Lin Hai menyimpannya.
Dengan uang sebanyak itu, selain bisa membangun Haidong kembali, juga cukup untuk membuat beberapa kapal perang. Ditambah lagi, dengan menyita harta semua pejabat korup, bisa didapatkan lebih banyak perak lagi. Sidang berlangsung 3 hari 3 malam, semua rakyat yang melapor mendapat jawaban yang memuaskan. Lin Hai pun memerintahkan agar para pejabat korup itu dieksekusi. Rakyat Haidong bersorak gembira. Bahkan rakyat dari puluhan mil jauhnya mendengar kabar itu dan datang untuk menyaksikan langsung kematian para pejabat korup itu. Seluruh jalan dipenuhi dengan orang, para petugas keamanan berusaha menjaga ketertiban dan membuka jalan bagi kereta tahanan. Lin Hai juga menuliskan laporan untuk dikirim ke istana, mengirimkan perak yang berlebih ke ibu kota, dan mengeluarkan perintah untuk menangkap pedagang garam ilegal. Semua orang yang terlibat tidak akan dilepaskan. Setelah merapikan kebijakan garam setempat, pekerja garam di pantai mendapatkan penghasilan yang cukup untuk menghidupi keluarganya, pajak juga meningkat secara signifikan, dan ekonomi setempat mulai pulih. Bab 430. Jaringan. Setelah membersihkan para pejabat korup, jabatan di semua tingkat pemerintahan langsung kosong. Hampir semua kebijakan pemerintahan terhenti total. Lin Hai hanya bisa mengangkat sementara beberapa orang yang melek huruf dari masyarakat setempat untuk menduduki posisi di pemerintahan, sebagai sekretaris atau penasihat. Jika mereka bekerja dengan baik, mereka bisa diangkat menjadi pejabat resmi. Lin Hai pun menulis sebuah surat kepada Gong Yanwu, meminta agar istana mengirim pejabat untuk mengisi posisi-posisi tersebut. Berita ini mengguncang istana, seorang pejabat setingkat kepala daerah dan beberapa pejabat setingkat bupati ternyata telah melakukan korupsi dengan jumlah besar. Metode Lin Hai yang tegas membuat banyak sensor pengawas pemerintah menentangnya. Namun, Lin Tiangui dan para pemimpin keluarga besar membela Lin Hai, dengan alasan bahwa dalam keadaan khusus memerlukan tindakan khusus. Tanpa langkah yang tegas, tidak akan mungkin bisa membersihkan semua pejabat korup dengan cepat. Hal yang paling penting adalah Lin Hai juga merekomendasikan banyak putra keluarga besar untuk menjadi pejabat. Mereka adalah orang yang dipilih oleh Yu Huaxi, yang benar-benar memiliki niat untuk mengabdi pada negara. Mengelola industri garam di Haidong adalah posisi yang sangat menguntungkan. Meskipun tidak melakukan korupsi, pejabat di posisi ini masih bisa mengumpulkan banyak uang setiap tahunnya. Kini, 5 keluarga besar sudah menganggap Lin Hai sebagai sekutu. Tentu saja mereka tidak akan membiarkan orang-orang menyerangnya di istana. Terlebih lagi, pembuatan kapal membutuhkan banyak kayu dan bahan makanan, sehingga keluarga besar ini juga bisa mendapatkan keuntungan besar dalam bisnis ini. Pendapatan keluarga mereka melonjak lebih dari 2 kali lipat, dan mereka menganggap Lin Hai sebagai pembawa keberuntungan. Jika ada anggota keluarga besar yang berani menyinggung Lin Hai, bahkan jika Lin Hai menamparnya, kepala keluarga besar mungkin malah akan menganggap itu sebagai pelajaran yang baik. Setelah berhasil merekrut beberapa orang, Lin Hai akhirnya tidak terlalu sibuk lagi. Meski telah memberantas para pejabat korup, kehidupan rakyat masih sulit untuk segera membaik. Ketika musim dingin tiba, banyak orang yang tidak mampu membeli pakaian hangat, dan persediaan makanan pun kurang. Melihat anak kecil mengenakan pakaian yang tipis dan lusuh, Lin Hai sangat prihatin. Pada zaman kuno, ketika kondisi pertanian buruk, kematian akibat kedinginan di musim dingin sering terjadi. Galangan kapal tidak membutuhkan terlalu banyak tenaga kerja, dan efektivitas menjemur garam di musim dingin pun rendah, menyebabkan banyak orang kehilangan mata pencaharian. Kuota perekrutan untuk 20.000 prajurit angkatan laut sudah terpenuhi, sehingga keluarga mereka memiliki kehidupan yang terjamin untuk sementara waktu. Namun, masih banyak warga yang kelaparan. Selain itu, baik pekerja galangan kapal maupun prajurit mengonsumsi banyak makanan setiap hari, yang semuanya harus diimpor dari luar daerah. Biaya ini bukanlah angka yang kecil. Kemudian Lin Hai memusatkan perhatian pada laut. Teknik penangkapan ikan di zaman kuno sangat terbatas, mereka hanya mampu menangkap ikan di perairan dangkal. Ikan besar di laut dalam sulit untuk ditangkap. Padahal, laut adalah sumber kekayaan yang sangat besar. Kemudian Lin Hai mengumpulkan semua ahli pembuat jaring ikan di sekitar daerah tersebut untuk membuat jaring pukat besar. Jaring ini memiliki panjang ribuan meter, dan dengan cara menariknya dari dalam laut ke arah pantai. Dalam sekali proses dapat menghasilkan beberapa ribu hingga puluhan ribu kilogram ikan. Setelah banyak orang dilibatkan untuk membuat jaring, masalah berikutnya adalah kapal penangkap ikan. Kapal kecil tentu saja tidak cukup kuat untuk membawa jaring sebesar itu, dan nelayan biasa tidak mampu memiliki kapal besar.
Kapal-kapal besar yang pernah dibangun pemerintah pun sudah terlalu tua dan tidak bisa berlayar lagi. Kemudian Lin Hai mengajak Cao Fang untuk memeriksa kapal tersebut. Kapal ini sudah rusak berat. Bisakah kita memperbaikinya untuk berlayar di sekitar sini sementara waktu? Setelah kita punya kapal penangkap ikan yang barulah kita akan menyingkirkan kapal ini. Cao Fang memeriksa dengan teliti. Tuan, sepertinya masih ada 3 kapal yang bisa diperbaiki. Jika tenaganya cukup, mungkin akan memakan waktu sekitar 10 hari. Itu sudah cukup bagus. Segera kirim orang untuk memperbaiki kapal ini. Banyak orang kelaparan, mereka sangat membutuhkan hasil tangkapan ikan dari kapal-kapal ini. Tenang saja, Tuan. Aku akan memimpin orang bekerja sepanjang malam agar kapal ini segera selesai. Kamu sudah bekerja sangat keras, pastikan kamu juga beristirahat dengan cukup. Jika kamu kelelahan, itu akan menjadi kerugian besar bagi galangan kapal kita. Kamu juga perlu melatih beberapa bawahan yang andal, berikan mereka lebih banyak tanggung jawab. Aku memutuskan untuk mengangkat kamu sebagai kepala departemen pembuatan kapal. Mulai sekarang, galangan kapal ini berada di bawah kendali kamu sepenuhnya, termasuk hak untuk mengangkat pejabat lain. Cao Fang sangat terkejut mendengar hal ini. Ini adalah posisi resmi dari istana dengan pangkat 5, dan bisa naik ke pangkat setinggi ini adalah berkah yang luar biasa. Dengan perasaan penuh syukur, ia langsung berlutut. Terima kasih atas kepercayaan Tuan. Aku siap untuk mengabdi hingga akhir hayat. Tidak perlu bersikap begitu formal, cepat berdirilah. Mulai sekarang kita adalah rekan dalam mengabdi pada negara. Ya, dengan adanya kesempatan ini untuk berkontribusi, semua berkat dari Tuan Lin. Aku akan mengabdi sepenuhnya untuk negara. Kemudian Cao Fang memimpin para tukang untuk memperbaiki kapal-kapal besar itu. Dulu kapal-kapal itu digunakan untuk melawan bajak laut Jepang, tetapi perawatannya memakan biaya besar sehingga pemerintah memutuskan untuk membuangnya di tepi pantai. Setelah bertahun-tahun terpapar air laut, bagian dasar kapal mengalami banyak kerusakan. Kayu baru harus segera dipasang agar kapal bisa berlayar lagi. Memperbaiki kapal semacam ini sangat sulit, karena tukang harus menyelam untuk bekerja di bawah air. Perbaikan harus dilakukan saat air pasang, menarik kapal ke pantai, lalu mempercepat pekerjaan ketika air surut. Untuk menjaga keselamatan para tukang, Lin Hai meminta mereka mengenakan pakaian tahan air yang dibuat dari kulit domba untuk menjaga tubuh tetap hangat. Di sisi lain, Yu Huasi membantu melatih pasukan untuk meningkatkan kemampuan bertarung mereka. 10 hari kemudian, 3 kapal penangkap ikan akhirnya selesai diperbaiki dan sudah terapung di lautan. Jaring besar sepanjang 2000 meter juga telah selesai, penduduk setempat belum pernah melihat metode penangkapan ikan semacam ini. Ketika jaring tersebut pertama kali digunakan, banyak orang datang untuk menyaksikannya. Bukan hanya 3 kapal besar yang ikut berlayar, tetapi juga ada 10 kapal kecil yang membantu. Jaring tersebut membutuhkan waktu setengah hari untuk dipasang di dalam laut, kemudian kapal mulai kembali ke pantai. Setiap kapal diisi dengan ratusan orang yang mendayung sekuat tenaga, menarik jaring besar tersebut ke arah pantai. Ketika hampir sampai ke pantai, mereka menggunakan hewan untuk menarik tali jaring. Saat jaring hampir mencapai pantai, banyak ikan terlihat melompat keluar dari air. Lihat, begitu banyak ikan yang berhasil ditangkap, seseorang berseru sambil menunjuk ke depan. Warga yang menyaksikan kejadian ini sangat gembira. Jaring besar ini sangat hebat. Aku ingin tahu berapa banyak ikan yang bisa ditangkap. Kalau setiap hari begini, kita bisa kaya. Beberapa orang berkomentar dengan wajah penuh kagum. Bagi warga, ini adalah penangkapan ikan oleh pemerintah. Jadi mereka pikir ikan yang ditangkap tidak akan dibagikan kepada mereka. Lin Hai yang berdiri di kejauhan, menyaksikan dengan senyum puas di wajahnya. Metode penangkapan ikan ini terbukti berhasil. Tidak peduli seberapa banyak keuntungan yang didapat. Yang terpenting adalah rakyat bisa makan kenyang dengan memanfaatkan sumber kekayaan laut. Bersambung